Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Bersama saya, Bapak Alphonse Masih, kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua ini, melanjutkan pertemuan kita yang pertama mengenai ragam pola bilangan. Hari ini kita akan membahas bersama mengenai pola bilangan pada bangun datar dan pada operasi bentuk aljabar. Tujuan yang kita ingin capai dalam pelajaran hari ini yaitu agar kalian mampu menentukan pola bilangan pada bangun bidang, kalian juga mampu menentukan pola bilangan pada operasi aljabar, dan kalian mampu juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep pola bilangan. Kita melihat yang pertama, pola bilangan pada bangun bidang. Di sini Bapak batasi hanya 3 bangun bidang, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada gambar kue yang lesat. Ada berapa banyak kue pada setiap kumpulan kue tersebut? Ya, pasti kalian akan menjawab. Di sini ada 1, lalu ada 4, lalu ada 9, lalu ada 16, dan banyak sekali kuenya, atau kita simbolkan dengan N. Coba perhatikan kembali pola bilangan yang kamu dapat dari susunan kue ini. Di sini ada 1, lalu ini dia mempunyai di sini 2, panjangnya 2, lebarnya 2, ini 3, 4, 4. Pola bilangan apakah itu? Ya, pasti kalian akan menjawab karena Bapak sudah tadi sampaikan di sini 3 itu merupakan rumus luas persegi. Maka pasti kalian akan menjawab pola bilangan yang di atas adalah pola bilangan persegi dengan rumus UN sama dengan N pangkat 2. Mudah kan? Perhatikan kembali ilustrasi berikut ini. Di sini Bapak mempunyai permen. Siapa yang suka makan permen? Hati-hati kalau terlalu banyak makan permen, nanti gigimu bisa ompong. Ya. Permen ini pada pola pertama ini ada 2. Pola kedua ada 6. Pola ketiga ada 12 sampai permennya banyak yang kita simbolkan dengan N. Pola bilangan apakah ini? 2, 6, 12, N. Tadi pola bilangan persegi karena panjang dan lebarnya sama atau sisinya sama. Ini panjangnya tidak sama dengan lebarnya. Berarti pola bilangan apakah itu? Ini pelajaran di kelas 7 kalian sudah tahu. Bangun datar apa? Ya, bangun datar persegi panjang. Jadi pola bilangan tersebut adalah pola bilangan persegi panjang. Lalu apa rumus dari pola persegi panjang itu? Kita perhatikan berikut ini. Di sini tadi ada 2 permen. Ya, itu 2 dikali 1. Mengapa di sini harus 2? Karena permennya ada 2, tingginya cuma 1, lebarnya cuma 1. Kalau di sini 1, berarti bukan lagi persegi panjang, melainkan persegi. Itu diperoleh 2 kali 1, rumus luas persegi panjang adalah
Panjang kali lebar menjadi 2 kali 1 sama dengan 2. Berikut 6. Ini polanya itu berurutan. Pada awalnya suku pertamanya 2, suku berikutnya ditambah 1 menjadi 3. Jadi panjangnya 3. Lebarnya ini pertama 1, yang berikutnya 2. Maka pola yang kedua adalah 6. Dari mana 6? 3 dikali 2 sama dengan 6. Berikut pola ketiga. Di sini ada 12. Dari pola kedua ini 3, berarti di sini berapa? Ya, di sini 4. Pola berikutnya. Lebarnya berapa? Ya, pasti kalian akan tahu itu adalah 3. Sedangkan luasnya adalah 4 kali 3, 12. Sehingga pola ketiganya itu adalah 12 dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus suku ke N dari pola-pola persegi panjang ini. Coba perhatikan kembali. 2 itu 1 tambah 1 dikali 1 sama dengan 2. 3 itu diperoleh, ini dari 1, sekarang 2. 2 tambah 1 kali 2. 4 itu diperoleh dari 3, suku ke 3 tambah 1 dikali 3. Ya. Sehingga karena ini sudah konstan, satunya itu tetap, yang berubah adalah yang di depannya ini dengan perkaliannya, maka dapat kita mengambil kesimpulan untuk suku ke N adalah N tambah 1 dikali N. Ini yang sama. Itulah rumus pola bilangan persegi panjang. Bagaimana dengan pola bilangan segitiga? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada dua pola, ada pola pertama dan pola kedua. Di sini ada 1, ada 3, ada 6, ada 10. Inilah pola bilangan segitiga yang sudah kita ketahui pada pertemuan kita yang pertama. Apabila kedua pola ini Bapak gabungkan, maka kita akan peroleh pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang. Ini segitiga. Ya, segitiga. Pola pertama kedua digabungkan akan menjadi pola persegi panjang. Lalu apa rumus pola bilangan segitiga itu? Kita ketahui bersama rumus suku ke N untuk pola persegi panjang adalah N dikali N tambah 1. Sehingga untuk pola bilangan segitiga, rumusnya tinggal kita kalikan dengan setengah. Sehingga akan diperoleh dari setengah N dikali N tambah 1. Mengapa? Karena pola bilangan segitiga itu setengah dari pola bilangan persegi panjang. Mudah kan? Oke. Untuk lebih mendalami pola bilangan persegi panjang dan segitiga ini, kita nanti akan melihatnya dalam contoh-contoh soal. Berikut kita melihat dulu pola bilangan pada operasi aljabar. Apabila dalam operasi aljabar diberi ketentuan bahwa dua bilangan hasil penjumlahannya sama dengan hasil perkaliannya, maka bagaimanakah pola bilangan tersebut? Atau Bapak boleh bertanya, coba kalian mencari dua bilangan yang hasil kalinya sama dengan hasil penjumlahannya. Mungkin dengan spontan kalian akan menjawab 2, karena 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2. Selain 2, apa lagi? Kalian mulai bingung? Untuk menentukan itu, kita harus dulu membuat polanya. Tanpa kita membuat polanya, kita tidak akan memperoleh dua bilangan yang dimaksud. Misalkan,
bilangan pertama itu A, bilangan kedua itu B. Kita tulis pernyataannya, A kali B, bilangan pertama dan bilangan kedua dikali, sama dengan bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua. Selanjutnya, saya pindahkan nilai A ke sebelah kiri. Di sini A-nya bernilai positif, pindah menjadi bernilai negatif. Sehingga A kali B dikurang A sama dengan B. A kali B kurang A, saya faktorkan lagi. Saya faktorkan, saya keluarkan A-nya. Sehingga menjadi B kurang 1. Kalau penjabarannya kita kalikan masuk, pasti akan dapatkan hasilnya ini. Tapi kalau dia difaktorkan, maka A kali B kurang 1 sama dengan B. Sehingga kita dapat mendapatkan A sama dengan B dibagi B kurang 1. Dengan B tidak sama dengan 1. Kapan dia sama dengan 1, maka nilainya tak terdefinisi. Sehingga pola dari itu adalah B per B kurang 1. Sehingga kita bisa dapat mencari dua bilangan yang dimaksud. Nah, ambil sembarang tadi 2, maka A-nya juga 2. Kalau dia 3, berarti A-nya 3 dibagi 3 kurang 1 berarti 3 per 2. Dua bilangan itu adalah 3 dan 3 per 2. Silahkan dibuktikan. B sama dengan 4, berarti 4 dibagi 4 kurang 1, bilangan itu adalah 4 dan 4 per 3. Mudah kan? Maka pola perhitungan bilangan yang apabila jumlah dua bilangan sama dengan hasil kalinya mempunyai pola ini. N tambah 1 ditambah N tambah 1 per N sama dengan N tambah 1 kali N tambah 1 per N. Di mana N tidak sama dengan 0. Kita dalami kembali melalui soal-soal latihan. Kita lihat yang pertama. Di sini ada gambar pola yang tersusun dari lidi. Nih. Ada dan berbentuk persegi. Pertanyaannya, berapakah banyak lidi pada pola ke-8? Ini baru pola 1, 2, 3, 4. Berarti masih ada 5, 6, 7, 8. Pola ke-8. Dan berapakah banyaknya persegi dan persegi panjang pada pola ke-8? Kita bahas satu persatu. Ya, ini polanya. Lidi itu, kalau kita hendak membentuk persegi panjang, lidi itu tidak bisa dibengkokkan. Dia harus berupa garis lurus. Sehingga berapakah banyaknya lidi pada pola pertama ini? Yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi lidinya itu ada, yang pertama adalah 4. Lalu suku kedua, ada berapa lidinya? Tadi ini sudah 4, berarti tinggal tambah 5, 6, 7. Berarti suku keduanya 7. Suku ketiganya, 2 kotak ini 7, berarti tambah 1, 2, 3, berarti 7 tambah 3 berarti 10. Suku keempatnya, suku ketiganya ini tadi 10, tambah 1, 2, 3 menjadi 13. Dan yang suku kelima ini 4 kotak ditambah 1, 2, 3 menjadi 16. Dan kalau kita melihat 4, 7, 10, 13, 16 ini berselisih 3. 4 itu diperoleh dari 3 kali 1 tambah 1. 7 itu diperoleh dari 7 di 3 kali 2 tambah 1. 10 itu diperoleh dari 3 kali 3 tambah 1. 13 itu diperoleh dari 3 kali 4 tambah 1. Dan 16 diperoleh 3 kali 5 tambah 1. Ini kenapa 1? Karena suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Ya, ini. Sehingga
secara kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rumus suku ke N-nya ini adalah 3N ditambah 1. 3N ditambah 1. Sehingga kalau kita mau mencari suku ke-8-nya, berarti 3 dikali 8 tambah 1. Berarti 25. Ya, karena ini 3 konstan, yang berubahnya hasil perkaliannya dengan penjumlahannya ditambah 1 semua itu konstan. Jadi banyaknya lidi pada pola ke-8 adalah 25. Cara yang tergampang lagi adalah ya urutkan aja sampai ke-8 ini. Suku ke-5 16, suku ke-6 tambah 3 19, suku ke-7 tambah 3 22, dan suku ke-8 tambah 3 22 tambah 3 25. Itu kalau kita mau secara manual. Bagaimana dengan jawaban 1B? Bapak taruh lagi kembali polanya. Ada suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berapakah banyaknya persegi dan persegi panjang pada pola ke-8? Itu pertanyaannya. Kita lihat untuk suku yang pertama, itu sudah 1. Nanti kita lihat bersama kenapa dapat 1. Lalu suku kedua 3, suku ketiga 6, suku keempat 10, suku kelima 15. Ini berselisih 2, 3 dan 6 berselisih 3, 6 dan 10 berselisih 4, dan 15 dan 10 berselisih 5. Mengapa kita dapatkan 1? Perhatikan baik-baik untuk pola yang pertama ini. Kalau kita melihat ada berapa perseginya? Ya, pasti kita akan menjawab 1. Lalu persegi panjangnya? Tidak ada. Berarti untuk pola yang pertama ini perseginya 1, persegi panjangnya 0. Berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Suku kedua 3. Dari mana dapat 3? Dari persegi ada berapa? Ada 2. Dan persegi panjang ada 1. Nih. Yang 2 kotak ini persegi panjang. Sehingga 3 itu diperoleh dari perseginya 2, persegi panjangnya 1. Bagaimana dengan 6? Di sini 6, perseginya sudah pasti 3, persegi panjangnya ada 1, ini 2, dan yang besar ini 3. Jadi 3 ditambah 3. Demikian juga suku keempat. Dari mana dapat 10? Dari perseginya ada 4, sedangkan persegi panjangnya ada 6. Dari mana 6? Ini 1, ini 2, yang di tengah 3, 3 kotak 4, ini juga 5, dan yang 4 kotak 6. Jadi 4 ditambah 6. Demikian juga dengan suku kelima atau pola kelima. Lalu Bapak urutkan 1, 3, 6, 10, 15. Berarti untuk mendapatkan ini pola kelima, pola keenam, karena di sini tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, maka untuk suku berikutnya ditambah berapa? Ya, ditambah 6 dapat 21. Lalu suku berikutnya ditambah berapa? Ditambah 7. Berarti dapat 28. Dan suku ke 8 yang ditanyakan, dia ditambah berapa? Ditambah 8. Berapa kalau ditambah 8? Ya, 36. Jadi banyaknya persegi dan persegi panjang pola ke-8 adalah 36. Bagaimana? Gampang kan? Lanjut. Bagaimana untuk contoh kedua? Tentukan pola dua bilangan yang selisihnya sama dengan hasil perkaliannya. Sudah Bapak uraikan tadi, carilah dua bilangan yang hasil kalinya sama dengan hasil penjumlahannya. Sekarang carilah dua bilangan hasil kalinya
sama dengan selisih dari kedua bilangan itu. Bagaimana cara mencarinya? Kita tentukan melalui pola. Ya. Misalkan kedua bilangan itu kembali adalah A dan B. Ya, A kurang B sama dengan A kali B. Selisihnya sama dengan hasil kalinya. Kita pindahkan B ke sebelah kanan menjadi A-nya tetap. Berarti A kali B ditambah B. A kali B tambah B kita faktorkan, kita keluarkan B. Maka B dikali A kurang 1. Ini pemfaktorannya dan ini penjabarannya. Kalau kita kali masuk, maka kita akan juga dapatkan yang di atas ini. Maka untuk mendapatkan nilai B, maka diperoleh A dibagi A kurang 1. Inilah pola dari A kurang B sama dengan A kali B. Bagaimana dengan soal yang ketiga? Suatu suku pada pola bilangan segitiga adalah 171. Suku keberapakah itu? Kita jawab. Rumus suku Kn untuk pola bilangan segitiga seperti yang kita ketahui bersama adalah 1/2n dikali n tambah 1. Suku Kn ini kita ganti dengan 171 sehingga 171 sama dengan 1/2n dikali n tambah 1. Selanjutnya kita kalikan ini dengan 2 supaya pecahannya hilang. Sehingga kalau ini 171 dikali 2 kita akan peroleh 342 sama dengan n dikali n tambah 1. Bapak kali masuk jadi n dikali n pangkat 2, n tambah n dikali 1 adalah n. Sehingga 342 sama dengan n pangkat 2 ditambah n. Setelah itu 342 kita pindahkan sehingga diperoleh suatu persamaan kuadrat. N pangkat 2 ditambah n dikurang 342 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Carilah dua bilangan yang hasil kalinya minus 342 jumlahnya plus 1. Coba kita ingat-ingat. Carilah dua bilangan yang hasil kalinya minus 342 jumlahnya plus 1. Ya, jawabannya adalah min 18 dan 19. Min 18 kali 19 adalah min 342. 19 kurang 18 plus 1. Inilah hasil dari pemfaktorannya. Sehingga kita dapatkan nilai n-nya. N kurang 18 sama dengan 0, N sama dengan 18. N tambah 19 sama dengan 0, N sama dengan min 19. Ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena tidak ada pola bilangan yang negatif. Maka jawabannya adalah nilai 171 pada pola bilangan segitiga berada pada suku ke-18. Demikian pertemuan kita yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.